Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar membagikan tips sukses berdagang. Tips itu dibagikan Wali Kota Kediri kepada 388 penerima bantuan modal DBHJHT tahun 2023. Ini hanya mengingatkan bahwa mungkin ada yang belum sempat baca atau baca tapi lupa tadi isinya nopo. Jadi di surat pernyataan yang Bapak Ibu keluarkan tadi, yang pertama bersedia menerima bantuan modal 2.400.000. Ada yang tidak bersedia? Tidak ada ya? Saya dulu ya. Nah, uangnya ini nggak boleh buat beli es, nopo manis sate. Jadi sisanya uang tadi tetap harus diberikan keperluan usaha meskipun tidak tertulis di RAD. Jadi setelah mesin jahit 2.200.000, sisanya mungkin tadi beli benangnya, beli plastik, mungkin kalau habis dibeli baju yang sudah dijahit dikasihkan konsumen diplastikin saja, atau buat beli label, atau mungkin banner usahanya karena tadi tidak perlu di RAD, saya juga beli asal yang kaitannya sama usaha. Bantuan modal kali ini disalurkan untuk penerima di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Burengan, Banaran, dan Ketami pada Sabtu 29 Juli 2023 di Balai Kelurahan Bangsal, Kota Kediri. Bantuan modal ini dapat digunakan untuk membeli perlengkapan usaha. Turut hadir Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Herwin Zakia, Camat Pesantren Widiantoro, Lurah Burengan, Lurah Banaran, dan Lurah Ketami, serta tamu undangan lainnya. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan tips pertama adalah menjaga kualitas dan ketersediaan produk. Hal ini menurut Wali Kota penting agar konsumen percaya dengan produk yang dihasilkan. Apabila produk yang dihasilkan terus dijaga kualitas dan ketersediaannya, usaha yang dijalankan pasti akan berkembang pesat serta bertahan lama. Tips selanjutnya, lanjut Wali Kota Kediri adalah konsisten dan sungguh-sungguh. Apapun kondisi usaha yang dijalankan, menurut Wali Kota Kediri harus tetap konsisten dan bersungguh-sungguh. Usaha yang dijalankan, tambah Wali Kota Kediri juga harus terus dikembangkan. Wali Kota Kediri berharap bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah Kota Kediri dapat dimanfaatkan untuk membesarkan usaha. Prosesnya. Kemarin siapa yang didatangi tim? Yang didatangi tim ditanya-tanya siapa? Hah? Nah, yang angkat tangannya dulu. Kamu. Ya baju pink.
Dalam kegiatan tersebut, Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, juga menyapa dan berdialog secara langsung dengan pelaku usaha yang ada di Kota Kediri. Beberapa pelaku usaha yang ditanya secara langsung mengaku senang mendapatkan suntikan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Ikut ujian BNSP juga, jadi mau lebih dikembangkan. Dapat sertifikat BNSP. BNSP secairnya kok enggak? Bisa dong, Pak. BNSP? Ya, Apa itu? Badan Nasional itu loh, Pak. Apa? Itulah. Sertifikat uji kompetensi. Oh. Rotinya roti apa? Roti kering. Ya tahu. Ya, roti kering kayak Nah, ya. nastar. Roti itu kan banyak. Yang seperti apa? Apa yang kayak bagelan atau Produk unggulannya kita pakai produk nastar klepon. nastar? Nastar klepon. Nastar rasanya klepon. Iya. Oke. Besok mau dibuat beli apa? 2.400.000-nya? Buat beli standing mixer Mito 700 ml. Apa? Standing mixer Mito 700 ml. Oke. Oke, sip. Namanya Mbak siapa? Alfia. 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 Ini Saya Supardi. Mbak Supardi. jualannya apa? Jual ayam potong di Pasar Pahing. Lihat ke sana loh. Ayam potong di Pasar Pahing, Pak. Beli sendiri. Iya. Oh, terus Di dicacah-cacah. Iya di pasar. Sehari habis berapa? Antara 50 kilo. Suhu. Saya Enggak, kira Pak. cukup ternyata suhu. Sampai itu sedikit itu Mas. 50 kilo ya banyak. Itu berapa ayam? 25. Kurang lebih 25. Nah, besok mau buat beli apa? Buat modal untuk beli ayam itu senilai 1.500.000. Terus mau beli apa? Pisau sama timbangan meja. Ya wes, yang macam. Ya, Jualannya yang banyak ya. amin ya Pak. Karyawannya berapa? Satu aja. Ada karyawan? Ya, aku sama suaminya aja. Oh, sama semua. Iya. Kalau besar besok cari karyawan. Iya, Bangunnya dewi. Iya, Oke. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ini Saya dari Kelurahan Ketamin. Ketamin. Apa usahanya? Saya jualan yang dingin-dingin, Pak. Yang dingin-dingin. Jumbo sama es jeruk, Pak. Oh, empuk apa enggak dinginnya? Enggak. Enggak. Yang dingin-dingin aja. Ya, Apa contohnya? ya es teh jumbo sama es jeruk, Pak. Oh, yang penting hatinya jangan dingin. Enggak, Pak. Saya wanita berkehangatan. Wah. Iya, iya. Mau buat beli apa? Rencananya mau beli apa? Plastik sealer. Oh, yang ditutup ini. Oh, sudah punya, Pak. Apa itu? Plastik silat. Itu yang motif-motifnya untuk gelasnya. Oh, Itu terus apa? nah ya buat tutup gelas itu. Ya, kalau alatnya sudah punya, sealernya saya punya. Plastiknya apa yang Nah, murah itu cuma 100.000. ya, tapi kalau beli 10 ya 1 juta. Ya kan nggak mungkin 10 Ya, belinya ya, 100. sama gelas, sama gula. Oh, ya. Jualannya di mana? Saya di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ya. Oke. Enak nggak? Ya enak, Pak. Es apa aja? Teh sama es jeruk. Dulu saya jualan nasi pecel terus hamil saya jualan es, Pak. Berarti ini lu Ya, akeh saya jualan curhat, baju. Ya, maksudnya Jualan es. bakal baju ini Jualan es itu enak Bapak Ibu. Di apa-apa ini pagak cair soalnya. Ya dah. Gitu tuh Mbak ya. Ya, makasih. Nih Mbaknya. Nama saya Mbak Lisa dari Burengan. Gorengan. Iya. Jualannya apa? Nasi pecel. Nasi pecel sama nasi kuning. Oh, aku bisa nebak. Mesti pedes pecel. Iya, Pak. Ya. Sehari bisa jualan berapa porsi apa pincu? Dan yang Kediri pincu Pak. Nggak mungkin Pak, nggak pasti. Ya rata-rata Ya, tuh. rata-ratanya paling ya 5 kiloan lah, Pak. Nah ya berapa pincu? Itu Sekitar 80 pincu apa? 80 pincu. Yo, oke berarti ya. Alhamdulillah.
Terus besok mau buat beli apa? Rencana mau buat beli beras itu terus sama tremos. Terus turah dong berarti. Sama beli magicom Pak. Buat apa beli magicom? Turah dong. Mana susunya bawa sini kalau gitu? Kan ada minyak Pak, minyak, telur, nanti ada berasnya kan 3 sak Pak. Lah kok 3 sak beras langsung? Iya lah Pak. Kita itu Bapak Ibu bantu supaya omsetnya jenengan nambah. Kalau nggak nambah buat apa kita bantu? Gimana caranya besok biar nambah? Biar jadi jualannya 160 pincuk. Iya aja. Harus itu lah. Kalau cuma tuku beras ya anakku yo iso. Ya Bu ya. Ya magicom 100. Oh 150. Iya toh? Berapa Bu? 150 toh? Berapa? 5 juta? 500? Pak, kalau harganya 100 saya beli ke jenengan mawon Pak. Boleh ya Pak? Magicom masa 500 harganya? Pak, harganya 100 saya beli 5 loh Pak ke jenengan. Sekarang aku pengen tahu bakul pecel mana yang pakai magicom? Tremos sampai. Ya enggak? Ya, kalau tremos tempatnya. Lah kok beli magicom buat Kan apa? nanti kalau umpama laris kan bisa nanak nasi lagi kan Pak. Oh ya wis manut wis. Tak dongannya lancar. Bapak Ibu, jangan lupa nanti uangnya ya setelah dapat jenengan langsung ya digunakan sesuai dengan rencana yang Bapak Ibu buat ya. Prinsipnya saya memberikan bantuan ini kepada Bapak Ibu itu sulit Bapak Ibu, nggak mudah. Prosesnya sangat panjang sekali. Jadi saya minta gunakan sebaik-baiknya. Ojo tinggi bayar utang. Saya nggak ridho kalau itu dibuat bayar utang. Saya nggak mau. Saya nyarikan ini ke panjenengan sulit Pak. Saya diomeli omokeh dan segala macam. Saya pengen jualan panjenengan laris dan jualan panjenengan terus berkembang, bisa tumbuh. Kalau kemarin jualan kopi, jualan pecel cuman 30 bungkus, ini besok bisa jadi 50 bungkus. Kemarin hanya bisa laundry, cuma punya 2 mesin, punya 3 mesin, bisa laundryannya tambah banyak lagi. Itu yang kita inginkan, supaya panjenengan naik kelas. Yang bisa jualan online menjadi online kan Bapak Ibu ya. Nanti minta tolong anaknya atau minta tolong ponakannya atau cucunya. Kalau mamanya punya produk sambal pecel atau punya produk yang bisa di-online kan, bisa dikirim-kirim itu silahkan di-online kan. Karena online itu pasarnya besar sekali. Banyak yang membutuhkan. Ada yang dikirim ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Papua, kemana-mana, banyak sekali. Banyak sekali. Dan saya berharap mudah-mudahan di Kediri UMKM-nya terus berkembang. Harus terus berkembang. Dan nanti Bapak Ibu juga kasih tahu ke teman-temannya. Siapa tahu besok kalau ada lagi bantuan-bantuan, ya teman-temannya dikasih tahu prosesnya harus seperti ini. Nggak boleh sekarang langsung bikin terus. Saya kemarin banyak dimarahin, Pak kok saya nggak dapat. Sampai punya usaha apa enggak? Enggak Pak, makanya ini saya mau buat usaha loh. Ya nggak bisa. Harus usaha dulu, baru setelah itu mengajukan bantuan. Gitu ya, seperti jenengan kan begitu. Ya kan? Nah, jenengan kan semua juga rata-rata seperti itu. Jadi caranya adalah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kalau panjenengan jualan, panjenengan otomatis untungnya kan nggak bisa banyak, betul ya? Makanya jangan utang di bank titil, bank plecit, di rentenir jangan. Karena untungnya jenengan untuk bayarin bunga itu tidak akan pernah bisa buat bayarin. Akhirnya kurang, akhirnya bangkunya katut, akhirnya omae katut,
akhirnya rombongnya katut, akhirnya macam-macam, akhirnya rusak, akhirnya nggak bisa jualan. Karena apa? Bunganya sangat tinggi. Kalau mau pinjam, pinjamlah ke bank pemerintah. Contohnya BRI. Di BRI ada BRI? Nggak ada. Oh, di belakang BRI ada BRI, ada BPR kota. Kita sudah sediakan bunga yang kecil. Silahkan nanti datang ke sana kalau butuh. Minta programnya adalah KUR. Namanya KUR. Tapi kalau konsekuensinya orang nyilih duit, pinjem utang, itu apa? Nyaur, bayar, ya. Kebanyakan banyak orang yang pinjam tapi tidak mau, malah muring. Nah, itu nggak boleh. Kalau utang harus bayar, nggak bisa tidak. Tapi yang paling baik ya tidak utang, nggak usah utang. Seadanya dulu diputer sampai seser. Dan kalau kerja, kalau dagang, kalau punya produk, yaitu dijaga produknya, kualitasnya dijaga. Kalau jualan ya jualan sing mempeng, sing tenanan. Ojo saiki dodol, sesuk ora dodol. Terus sesuk ora dodol terus baru jualan lagi. Orang yang datang males. Orang yang datang males. Makanya konsekuensinya orang kalau punya usaha itu harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, melintang-melintung mulutnya, nggak bisa dipegang janjinya, selesai, nggak bakal bisa lama. Saya kasih tahu, gudang garam kenapa bisa besar? Karena dia menjaga kualitasnya. Semua yang besar-besar itu karena mereka menjaga kualitasnya dan ketersediaannya. Akhirnya mereka bisa besar. Itu kuncinya orang bisnis itu seperti itu, orang dagang itu kuncinya seperti itu. Jadi itu, mulai sekarang Bapak Ibu dijaga, ya. Jadi seperti itu, produknya dijaga. Bapak Ibu pasti bertahan sampai sekarang, bisa usaha sampai sekarang, berarti produknya kan sudah bagus. Tinggal Bapak Ibu membesarkan dengan usahanya dan dibantu dengan doa. Yang Muslim ya doa secara Muslim, yang Nasrani juga doa secara Nasrani, yang Hindu, yang Buddhis dan yang lain-lain yang aliran kepercayaan silakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setuju apa enggak? Itu aja ya. Saya kira itu saja karena sudah kelak, saya sudah mau minum jamu biar rapat nanti. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti saya akan datang ke tempatnya Bapak Ibu. Boleh apa enggak? Mbak, boleh enggak? Sama Pak Camat nanti. Enggak Mbak, insya Allah itu. Nanti saya akan datangi satu-satu dengan tim dari Indap. Tak dulu di. Ayo, mana anunya? Yang beli mana? Notanya mana? Nah, saya akan lihat. Saya akan cek nanti. Boleh? Kalau saya nanti ke sana ya jauh ojo dilarangi ya. Itu saja Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, yang maju sini tadi mana? Yang tadi maju ke sini mana? Tak kasih hadiah.
soalnya aku nggak ditanggap. Pak Wali setelah melihat secara langsung sama pelaku UMKM seperti apa Pak Wali? Ya saya senang sekali karena saya berinteraksi langsung dengan mereka. Jadi pelaku-pelaku UMKM ini kan sekarang ini kan berkembangnya sangat luar biasa. Jualan mereka pun juga sangat luar biasa dan saya kira mereka juga semakin kesini itu semakin memperbaiki produk-produknya gitu ya. Seperti tadi pernah saya sampaikan, tadi saya tanya-tanya itu ya produknya semakin banyak. Lalu mereka mau ngapain? Mau kembangin usahanya. Contohnya seperti mereka beli peralatan mixer duduk dan mesin jahit, banyak sekali gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan program ini benar-benar mengena dan UMKM kita bisa tumbuh. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, mas-mas yang tadi di dalam itu bisa UMKM-nya lebih berkembang lagi, bisa lebih besar lagi. Omsetnya bisa lebih banyak dan untungnya bisa lebih banyak. Dengan begitu maka akan banyak UMKM yang naik kelas. Baik Bapak Ibu, setelah ini akan Untuk diketahui bantuan yang diberikan berupa modal usaha masing-masing sebesar 2,4 juta rupiah. Modal usaha ini bisa diambil di Bank Rakyat Indonesia oleh para penerima bantuan modal usaha sehari setelah penyerahan buku tabungan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Ada hal yang harus saya terangkan panjenengan sekalian, khususon untuk panjenengan semua. Kalau yang sudah punya rekening BRI, biasanya jenengan itu harus datang ke kantor, buka sendiri, dan bertemu sama pegawainya. Pastinya juga ada setoran awal. Harus nggih? Ini tanpa saya kenal jenengan bertatap muka pun saya percaya saking Gusti Allah dekengan pusat, saya bukakan semuanya untuk rekeningnya. Dan rekening ini yang pertama saldo yang mengendap hanya 20.000 yang seharusnya kalau jenengan pembukaan rekening itu rekening yang biasa itu biasanya 50.000. Benar nggih? Dan yang kedua administrasi rekening hanya 3.500. Kalau di rekening biasa biasanya bisa 6.000, 8.000, 8.000. Dan rekening ini untuk awal tidak kita berikan fasilitas ATM. Karena apa? Jenengan semua wajib harus mengambil sendiri di bank BRI terdekat. Karena kalau kita kasih ATM, belum tentu yang ambil panjenengan, bisa diwakilkan. Padahal dari Dinas dan Pemkot wajib harus tepat sasaran dan panjenengan semuanya. Niku nggih, ada yang ditanyakan dari sini? Belum nggih? Nantinya dana yang cair kan 2.400.000, saldo mengendap 20.000, administrasi 3.500, dianggap aja kalau jenengan mau ngambil uang bisa diambil 2.375.000. Oh, clear nggih? Dan apabila jenengan misalkan nantinya minta ATM nggak mau langsung diambil, berarti kalau di ATM pecahannya kan hanya 50 atau 100, berarti diambilnya 2.350.000. Dan saya pesan juga apabila yang punya hutang piutang di Bank BRI yang belum terselesaikan atau ada masalah, saya sarankan jenengan pengambilannya di Bank BRI yang jenengan punya hutang piutang agar uang panjenengan bisa jenengan ambil semuanya. Karena uang ini untuk bantuan modal usaha. Dan yang diambil berapapun laporan jenengan di dinas tetap wajib 2.400.000 yang bisa diambil, atau jenengan cuma ngambil 2 juta, katakanlah masih ada sisa 375, itu nggak diambil karena jenengan pengen nabung, monggo. Berarti sisanya yang 400 uang jenengan panjenengan sendiri, dan laporan di dinas jenengan tetap harus membelanjakan 2.400.000.
siapa tadi, Bu? Ibu Dwi Untari dari Kelurahan Bandaran. Usahanya apa, Bu? Saya usahanya peracangan. Perancangan. Iya, Mendapat bantuan modal berapa, Bu? 2.400.000. Senang nggak, Bu? Alhamdulillah senang. Harapannya Ibu dari pelaku UMKM sendiri seperti apa, Bu? Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Abu yang telah mengusahakan untuk memberikan bantuan modal kepada warga Kediri. Mudah-mudahan untuk kedepannya warga Kediri lebih maju dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warganya. Tim Liputan Toho TV.